Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Yes, akhirnya generasi terbaru dari Hyundai Santa Fe resmi diluncurkan untuk pasar Indonesia. Sekarang tampilannya benar-benar dan jauh berubah dibandingkan versi terdahulu dari Hyundai Santa Fe. Ada 4 varian dan dijual paling murah dari harga 699 juta sampai 869,6 juta. Kita akan bedah dan kita akan gali apa aja keunggulan dan juga perubahan yang ada pada SUV Hyundai Santa Fe all new ini. Check this out. Oke teman-teman, kita mulai dari eksterior lebih dulu. Jadi adalah trim paling tertinggi Hyundai Santa Fe Calligraphy dengan mesin turbo hybrid. Jadi perbedaan antara yang Calligraphy dan juga yang Prime ada di bagian eksterior termasuk juga di bagian interiornya. Nah, paling di depan diferensiasinya adalah di bagian grillnya. Sekarang lebih tampil dinamis dibandingkan yang Prime. Lalu juga varian yang Calligraphy ini menggunakan penerangan sudah proyektor berbentuk persegi panjang. Lalu salah satu identitasnya di varian Santa Fe ini adalah menggunakan headlight ataupun penerangan depan yang punya huruf H. Ada kamera juga dan juga ada sistem kamera di atas. Geser ke samping teman-teman, lihat desainnya benar-benar tebal, bold banget, lalu juga mengedepankan kesan SUV yang gagah lalu juga yang tangguh. Karena teman-teman lihat deh, body claddingnya lalu juga bagian over fender, side skirtnya dibuat tebal dan dibuat dual two tone ataupun kontras dengan warna dari eksteriornya. Nah, untuk varian yang Calligraphy ini menggunakan pelek dengan desain yang lebih sporty, berwarna hitam doff dengan ukuran ring 20 dengan balutan ban 255/45. Dan untuk dimensi dibandingkan Santa Fe yang terdahulu juga ini lebih melar, lebih bengkak, baik di panjang, lebar, dan tinggi, termasuk di wheelbase-nya karena sampai 2,8 meter yang tentunya akan membuat ataupun menawarkan kesan ataupun tawaran dalam kabin yang lapang. Tarikan garis tegasnya sangat-sangat kelihatan ya dari bagian sini lalu juga sampai ke depan, dan memang desain dari mobil ini dia tampil boxy ataupun mengingatkan kita dengan desain dari mobil Range Rover klasik yang tampil serba kotak dari bagian depan, samping hingga ke belakangnya. Nah, di bagian belakang ini dia jauh ataupun tampil lebih mengkotak dibandingkan bagian depan dan bagian sampingnya. Kita lihat yuk bagian belakangnya. Teman-teman lihat nih, bagian belakangnya juga mengkotak banget. Emang jadi salah satu desain yang out of the box dan juga berbeda banget dengan Santa Fe generasi sebelumnya. Teman-teman juga akan mendapatkan logo besar Santa Fe di bagian sini berwarna hitam doff seperti ini. Lalu juga ada defogger dan di bagian sini ada komponen wiper yang dibuat ngumpet tepat di belakang dari komponen spoiler. Di sini juga ada kamera, lalu juga ada logo hybrid tentu, dan lampu stop lampnya ini juga dia sudah menggunakan teknologi LED dan ketika nyala dia akan langsung memberikan siluet huruf H. Di atasnya juga ada komponen roof rail yang kokoh, jadi teman-teman bisa pasang roof rack ataupun pasang roof box untuk mendukung ataupun membawa banyak barang ketika Anda keluar kota dengan mobil ini. Sekarang kita lihat yuk bagaimana tatanan layout dari interior all new Hyundai Santa Fe. Check this out. Nah teman-teman, inilah tampilan interior dari all new Hyundai Santa Fe. Ini benar-benar berubah dibandingkan Santa Fe yang sebelumnya. Nah, dia pakai cluster meter 12,3 inci, jadi terintegrasi antara head unit dan juga cluster meternya. Nah, di sini ada juga layar untuk pengaturan AC, dan yang saya suka dari mobil ini tetap memberikan tombol-tombol yang fisik. Jadi ada shortcutnya untuk kita ke home, lalu juga ada maps dan juga tombol audio ataupun tombol AC di bagian sini. Lalu juga ada drive mode. Nah, untuk varian yang Calligraphy, dia dibekali dengan 2 wireless smartphone. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanannya juga bisa untuk difungsikan untuk mengisi daya gawai. Yang jadi highlight saya adalah setirnya ini mirip ataupun di desainnya mirip-mirip dengan Range Rover. Jadi memang bagian depan juga sekilas berkiblat dari Range Rover, tapi dari steering juga dibuat mirip dengan mobil Range Rover. Dia sudah ada pengaturan tilt dan teleskopiknya cukup panjang, masih manual, dan di sini ada tombol shortcut. Di sebelah kiri untuk pengaturan atau fungsi ADAS-nya. Lalu di sebelah kanan ini untuk fitur dari hiburan. Nah, ADAS-nya cukup lengkap, mulai dari ada lane following assist, lalu juga ada smart cruise control, high beam assist, sampai fitur-fitur keselamatan mulai dari recross traffic alert, sampai juga untuk fitur-fitur bantuan mengemudi lainnya. Sampai ada surround view monitor yang menampilkan visual 360 dari bagian depan, samping, belakang, atas sudah tersemat di head unitnya. Sebagai SUV perkotaan dan juga sebagai SUV keluarga, banyak slot-slot penyimpanan. Di sini teman-teman juga ada penyimpanan yang cukup unik, jadi tempatnya cukup panjang di sini. Lalu glove box utamanya ada di bagian sebelah sini.
Dan di sini juga ada penyimpanan juga. Dan ada penyimpanan tepat di bagian konsol tengah yang dibuat floating. Jadi teman-teman bisa nyimpan tas, nyimpan barang-barang, termasuk di bagian armrest utama sini yang teman-teman bisa manfaatin untuk nyimpan banyak barang. Nah, di sini juga ada 2 cup holder dan di seluruh door trim sudah dilengkapi dengan slot penyimpanan. Khusus untuk varian yang kaligrafi, dia dibekali dengan jok kulit dari Napa, jadi lebih premium dan cukup tebal. Dan teman-teman lihat deh, di sini juga ada siluet dari huruf H-nya. Untuk seluruh kursi di bagian depan sudah dilengkapi dengan electric adjuster seat, dan yang menarik adalah hadirnya leg support sebagai penumpang depan ataupun juga sebagai drivernya. Nah, untuk kursi driver dilengkapi dengan memory seat, ada 2 opsi, teman-teman bisa sesuaikan dan juga save dengan posisi driving yang paling terbaik. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Nah teman-teman, saya sudah di baris kedua yang mungkin jadi spot utama ketika Anda membeli opsi tempat duduk yang captain seat 6-seater. Jadi dengan tinggi badan 175 cm, teman-teman bisa lihat deh. Ini saya punya ruang lutut yang memang kategorinya cukup luas. Karena bahkan sampai di 13 jari, ini pengaturan yang sudah agak mundur ke belakang. Headroomnya juga lega, menyisakan sekitar 7 jari. Dan ketika Anda duduk di bagian tengah sini, tetap mendapatkan fitur dari panoramic roof dari Santa Fe ini, karena dia punya 2 tawaran ya. Pertama adalah sunroof di bagian depan bisa dibuka juga, ada sunsetnya juga, dan ini hanya berupa fungsi dari panoramic roofnya aja. Nah, akses ke bagian baris ketiga, teman-teman bisa manfaatin ruangan kosong di bagian sini tengah, ataupun juga bisa langsung masuk lewat luar sini. Jadi ada 2 cara. Pertama, tekan tombol di sini ataupun tekan tombol di sini. Jadi dia akan langsung memajukan. Nah, seperti ini, secara elektrik dia akan menurunkan recliningnya ke depan dan kita bisa masuk ke akses untuk baris ketiganya. Nah, ketika Anda duduk di belakang memang nggak senyaman ketika Anda duduk di bagian tengah ataupun di bagian depan. Jadi memang dia sedikit agak menjungkit ya untuk bagian kakinya, paling juga agak sedikit naik, tapi recliningnya cukup rebah. Jadi untuk ukuran orang dewasa masih cukup baik, tapi lebih pasnya ketika Anda ataupun menempatkan anak kecil duduk di bagian belakangnya. Fitur-fiturnya ada kisi-kisi AC, termasuk juga dengan pengaturan semburan angin di baris ketiga. Nah teman-teman, adalah cargo space dari Hyundai Santa Fe yang turbo hybrid varian kaligrafi. Jadi mereka mengklaim ketika baris ketiga ini turun, dia sampai 1963 liter. Ketika Anda ingin merebahkan bangku keduanya, tinggal tekan tombol di bagian sini. Sebelah kiri untuk bangku sebelah kiri, sebelah kanan untuk merebahkan bangku sebelah kanan juga. Untuk varian ini juga dilengkapi dengan pengaturan suhu sampai baris ketiga. Ada kisi-kisi juga, termasuk juga dengan cup holder untuk menyimpan barang-barang bawaan. Jadi lebih praktis untuk semua penumpang, terutama teman-teman ketika kita berkendara jarak jauh ataupun road trip dengan mobil ini. Termasuk juga sudah dengan electronic power back door. Oke teman-teman, sekarang sudah ada di balik kemudi dari all new Hyundai Santa Fe yang varian paling tertinggi. Jadi ini adalah trim yang kaligrafi, lalu dengan mesin turbo hybrid 1600 cc. Jadi buat highlight teman-teman, dia pakai turbo 4 silinder, lalu dengan tenaga gabungan dari mesin ICE-nya dan juga motor listriknya, mampu menghasilkan tenaga 231 HP pada 5000 rpm-an, lalu juga torsinya ini cukup badak di 367 Nm sejak putaran mesin yang sangat rendah di 1500 rpm sampai sekitar 3000 rpm. Jadi dia pakai baterai lithium ion. Untuk baterai memang kecil, 1,49 kWh saja, lalu juga dengan motor listrik untuk memberikan efek EV dan juga tentu fungsi dari hybridnya. Nah, jadi ketika si motor listrik ini bekerja, nah untuk motor listriknya mampu menghasilkan tenaga sekitar 47 HP dan torsinya ada di 264 Nm. Yang mana dengan dimensi sebesar ini yang memang sekarang jauh lebih melar dibandingkan Santa Fe sebelumnya, jelas memberikan output yang cukup baik untuk perkotaan rasanya. Karena kita ngetes ini hanya di tempat tertutup, kita nggak boleh keluar ke jalan raya. Tapi untuk impresi pertama, memang untuk torsinya ini melimpah dari putaran mesin bawah. Lanjut ke visibilitas teman-teman. Jadi memang ini cukup luas, wide, lalu juga bonetnya ini yang saya suka. Kita bisa ngelihat komponen cupnya, dan itu juga sebagai panduan ya ke marka. Visibilitas ke belakang juga cukup besar, termasuk juga di bagian spion sisi kiri kanan juga, karena dia menghasilkan visibilitas ke belakang yang cukup baik. Nah, untuk impresi perdana ini yang saya suka adalah memang posisi drivingnya, terutama ketika menjadi
driver ya teman-teman. Jadi memang posisinya baik, commanding sekali. Lalu juga ketika kita ingin lihat depan, belakang, kiri, kanan ini nggak jadi masalah. Nah, untuk mendukung keasikan berkendara juga ada drive mode yang teman-teman bisa pilih. Di sini ada 3 opsi. Pertama adalah Eco, Sport, dan juga My Drive. Jadi untuk Eco teman-teman bisa menghemat konsumsi bahan bakar, lalu yang Sport ini juga tentu untuk mendukung fun to drive ataupun ingin mencapai akselerasi yang lebih meyakinkan. Nah, karena emang dia punya sistem hybrid, ketika teman-teman melakukan deselerasi, baik melepas gas ketika mobil lagi berjalan ataupun melakukan pengereman, dia akan langsung merubah energi kinetik menjadi energi listrik yang tentunya akan mengecharge si baterainya. Jadi ketika memang EV mode-nya aktif, dia tentu akan jauh lebih irit karena hanya mengandalkan si motor listriknya saja. Sekarang kita coba radius putarnya dengan panjang 4,8 meter. Ya, jadi memang masih cukup oke ya untuk sebuah mobil sebesar ini. Setirnya juga enteng, minim koreksi. Jadi ketika Anda ingin belokin ke kiri kanan, dia akan langsung merespon dengan sangat baik. Nah, untuk suspensinya, dia pakai suspensi depan pakai MacPherson Strut, di belakang pakai Multilink yang racikannya cukup oke untuk sebuah SUV kelas mulai 700 juta ya, karena di paling murah dijual mulai harga 699 juta. Dia tergolong stiff untuk impresi kita coba mobil ini, jadi settingannya nggak terlalu yang empuk banget. Yang tentunya hasilnya ini ketika ngelewatin jalanan paving block kayak gini sih masih teredam cukup oke. Tapi rasa dengan settingan seperti ini ketika Anda masuk ke jalan tol, ingin bermanuver, yang dibuat nggak terlalu empuk, tentu ini akan berefek pada handling yang terasa lebih ajak ataupun lebih legit. Tapi nanti kita akan coba secara lebih detail, lebih jelas ataupun lebih lengkap ketika kita minjem mobil ini untuk kita coba sebagai protes baik dalam kota dan juga nanti kita bawa ke luar kota. Sekarang kita coba akselerasinya. Jadi memang sekali lagi ya, karena memang tempatnya tertutup, jadi kita nggak bisa eksplor terlalu banyak bagaimana performa mesinnya. Oke, kita setel ke drive mode yang sport, lalu sudah di transmisi D. Kita akan coba secara singkat aja karena memang sekali lagi tempatnya terbatas. Ya, memang cukup membuat badan terentak ke belakang, tapi karakternya bukan yang menyentak banget ya. Rasanya cukup untuk kebutuhan dalam kota sebagai SUV urban ataupun ketika dipakai nanti di luar kota. Ya, teman-teman, itu tadi impresi perdana dengan all new Hyundai Santa Fe Kaligrafi untuk mesin opsi yang turbo 1600 cc. Impresi yang cukup positif. Kita akan coba, nanti kita akan kulik bagaimana sisi positif dan juga mungkin minus dari mobil ini ketika nanti kita sudah ngetes secara lengkap untuk kebutuhan road test. So teman-teman, bagaimana pendapat kalian soal mobil ini? Sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.